Jadi kontrak aku yang pertama sudah keburu disahkan tuh di kantor, malah mendapat masalah. Oh god, ini gimana gitu. Gue tuh udah setiap hari gue tuh takut dan gue doa sama Tuhan. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Tersenyum Bersama Cila. Mohon maaf banget, aku lama nggak upload video dan nganggurin YouTube. Ini tuh setelah beberapa bulan kemudian nih, terakhir kalinya aku upload, dan kali ini aku buat video lagi dengan cerita yang sangat terbaru. Ini tuh sekarang kisahnya udah beda. Kalau kemarin terakhir kali aku buat video itu adalah momen-momen dimana aku baru tinggal di rumah ini, dan sekarang tiba saatnya aku harus pergi meninggalkan rumah ini. Ini tuh cerita terbaru yang menyedihkan, tapi menyenangkan juga sih buat aku gitu. Oke, tapi sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan share videonya ke seluruh sosial media kalian. Sekali tombol share aja, kalian itu udah ngebantu aku, ngebantu diri kalian sendiri juga, bagi kalian yang juga punya cita-cita ingin keluar negeri, dan juga ngebantu orang-orang di luar sana yang penasaran ingin tinggal di luar negeri. Oke, jadi ini aku sekarang sedang packing. Ini dia, semua barang-barang aku udah aku keluarin dari lemari. Itu lemari aku udah mulai kosong. Jadi itu yang ada di lemari itu adalah barang-barang yang emang dari keluarga aku di sini, gitu ya. Jadi ini tuh baju-baju aku semuanya. Dan ternyata kebanyakan. Jadi ini barang baju aku semuanya ini nih, dan ini ada jaket winter 2. Ini satu jaket doang nih udah hampir satu koper. Dan aku cuma punya 2 koper, yang kecil dan yang ukuran nggak terlalu gede. Belum lagi itu masih aku ada coklat 1 tuta, dan aku nggak tahu nih gimana cara nyusun ini semua. Belum lagi sepatu dan lain-lain. Oh god, belum lagi buku-buku aku ini. Aku tuh lagi buntu. Jadi ini tuh aku udah semacam 2 jam gitu ya, berusaha putar otak, pengen ngebuat ini semua pakaian-pakaian supaya muat di dalam ini koper. Aku 2 jam stuck hanya berpikir. Ini masih 1. Nih, masih 1 jaket. Oh god. Oke, jadi sekalian curhat aja. Aku tinggal di keluarga ini tuh hanya 6 bulan, dimana sebenarnya kontrak aku 1 tahun ya. Tapi ini puji Tuhan, ini adalah berdasarkan kesepakatan kita bersama dari sisi aku, karena aku emang pengen cepat-cepat lanjut program lain untuk punya pengalaman lebih banyak ya. Jadi lebih mandiri gitu, karena kan kalau kita tinggal sebagai au pair itu kita tinggal sama sebuah family, jadi ya kita itu berasa kayak aku tuh punya keluarga gitu, apa-apa semuanya aman gitu, makan aman, jadi kita tuh nggak perlu khawatir sama yang namanya makan, tempat tinggal gitu ya. Dan aku tuh pengen segera cepat-cepat mandiri, hidup sendiri dengan lanjut program lain, dimana di sini tuh ada nama programnya program kerja sosial. Jadi aku udah, puji Tuhan, sesuai target. Kontrak aku berakhir di tanggal 20 Agustus, dan sebelum tanggal 20 Agustus aku udah dapat tempat baru untuk tinggal dan bekerja. Jadi di program sosial ini juga kita dikasih tempat tinggal dan dikasih gaji. Cuman tinggalnya itu kita semacam anak kos gitu statusnya. Jadi kita nggak terikat sama sebuah keluarga, tapi terikat sama sebuah instansi gitu ya. Dan kalau dari sisi keluarga di sini, mereka kebetulan sudah merasa bahwa anak-anak mereka itu sudah mandiri. Jadi mereka pengen nyoba hidup tanpa au pair. Jadi ngelakuin semuanya itu sendiri yang berhubungan dengan anak gitu. Jadi itu juga merupakan sebuah
apa ya namanya, sama mereka itu sebuah challenge baru juga buat mereka. Jadi ini tuh adalah challenge baru buat aku dan challenge baru buat mereka juga gitu. Dan kita sama-sama siap. Mereka merasa udah siap hidup tanpa au pair, dan aku juga merasa sudah siap hidup tanpa sebuah keluarga gitu ya. Jadi ini sudah kita bicarain bahkan sejak 2 bulan yang lalu. Makanya mereka juga kasih aku waktu tuh untuk benar-benar cari tempat kerja yang sesuai yang aku mau. Jadi istilahnya enggak karena buru-buru gitu. Walaupun sebenarnya aku tuh sempat gegabah karena aku takut nggak bisa kekejar tuh target untuk dapat tempat kerjanya, dan aku sempat buru-buru udah yang penting ada gitu kan. Yang akhirnya aku malah dapat masalah gitu. Jadi aku udah sempat dapat kontrak dari sebuah tempat kerja karena mikirnya takut nggak bisa dapat tempat kerja gitu ya. Jadi dengan gabah aja ya udah yang penting ada gitu kan. Nah setelah kontraknya jadi, aku malah ragu karena dari segi beberapa situasi gitulah, dari segi lokasi dan lain-lain tuh dari tempat kerja itu. Aku tuh ragu karena memang itu lokasinya cukup susah dijangkau. Akhirnya aku coba lamar-lamar, di mana aku malah mendapat masalah gitu dia. Jadi nggak mudah aku melewati 2 bulan terakhir itu tuh, benar-benar diambang rasa depresi gitu ya. Rasa takut antara aku mau cancel si kontrak dari tempat yang lama atau aku lanjutin aja dengan setengah hati gitu, dengan berat hati. Tapi mereka dukung aku coba lamar-lamar aja. Jadi aku itu 2 bulan terakhir ini tuh stres ngelamar-lamar. Aku itu hubungin semua lowongan tempat kerja, cari-cari di internet, aku telepon, aku email, aku buat surat lamaran, aku edit, pokoknya setiap hari kayak gitu. Makanya aku nggak sempat buat video gitu. Mulai dari 2 bulan terakhir, bahkan 3 bulan terakhir, kita udah sempat omong-omongin tuh buat ngelamar. Dan aku waktu itu tuh juga jadinya pusing coba-coba buat ngelamar. Dan itu tuh benar-benar benar-benar tertekan sih di otak gitu ya. Baru datang udah harus ngelamar lagi gitu. Tapi ada baiknya sih, jadinya aku itu terdorong untuk cepat gitu. Mereka ngedorong aku supaya aku tuh cepat, karena mereka selalu bilang di Jerman itu semuanya harus cepat Sinta, kamu harus bisa cepat, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan gaya hidup orang Jerman. Di sini itu apa-apa cepat, apa-apa cepat gitu. Tertekan banget. Tapi ya puji Tuhan semuanya terlewati. Dan yang masalah yang aku bilang itu adalah aku itu lanjut program yang namanya BFD, itu sama seperti FSJ, di mana program kerja sosial, cuma perbedaannya adalah dari segi umur. Dan umur aku tidak bisa lagi untuk apply FSJ, jadi aku harus apply BFD. Secara dasar ini program sama, hanya aja perbedaan itu tuh dari pengesahan kontrak. Jadi untuk BFD kontraknya itu tuh harus disahkan di sebuah kantor ketenaga kerjaan atau lembaga BFD gitulah ya. Dimana kantor ini hanya ada satu di Jerman, dan kantor ini yang mengesahkan seluruh kontrak dari segala tempat kerja yang menyediakan program kerja BFD gitu deh. Jadi kontrak aku yang pertama sudah keburu disahkan tuh di kantor BFD-nya itu, di kantor Bundesamtnya. Nama kantornya itu Bundesamt. Panjang banget, pokoknya kantor pengesahan kontrak BFD gitulah ya. Udah keburu disahkan di situ. Dan aku waktu itu nggak tahu kalau untuk pembatalan kontraknya itu adalah membutuhkan prosedur. Nggak bisa langsung aku mau batalin kontrak dengan kalian, mohon maaf gitu. Nggak bisa cuma sekedar kayak gitu. Itu tuh nggak bisa cuma menyampaikan ke si tempat kerja bahwa kita ingin membatalkan kontrak dengan mereka. Itu tuh nggak cukup. Jadi aku sebenarnya udah ngomong ke si tempat kerja kalau aku ingin membatalkan kontrak dengan mereka. Tapi ternyata mereka nggak proses dong. Hingga akhirnya aku dapat tempat kerja baru, dan si tempat kerja baru aku itu mau ngedaftarin kontrak aku di kantor Bundesamtnya itu
ternyata tidak bisa karena aku sudah punya kontrak yang aktif di kantor Bundesamtnya itu. Jadi si tempat kerja aku yang baru email aku bahwa mereka tidak bisa memproses kontrak aku karena data diri aku sudah terikat kontrak kerja dengan sebuah instansi lain, dan itu tuh tersimpan di sistem Bundesamtnya. Jadi setiap orang hanya bisa terikat atau terdaftar di sebuah kontrak dari sebuah instansi, nggak bisa sampai 2 instansi karena itu kantor yang mengesahkan kontraknya hanya ada satu untuk semua program BFD. Itulah yang jadi masalah waktu itu, sementara aku sudah punya janji temu di kantor warga negara asing di sini bahwa aku harus datang dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu aku harus datang ke mereka membawa bukti bahwa aku sudah diterima kerja sama sebuah instansi. Nah, di situ aku langsung cepet-cepet deh email si kantor Bundesamtnya bahwa aku ingin membatalkan kontrak. Aku tuh email, aku hubungin nomor kantor Bundesamtnya. Jadi aku tuh benar-benar di situ tuh benar-benar di masa yang sangat menegangkan ya. Gimana nggak menegangkan? Aku harus berkomunikasi dengan orang penting gitu loh. Itu tuh kantor instansi besar, dan aku siapa? Aku hanya orang yang baru nongol di sini dalam beberapa waktu, hanya dalam waktu 4 bulan tinggal di sini. Ngomong juga masih a i u e o gitu, masih gelag, masih kacau gitu. Tapi puji Tuhan, keadaan yang membuat kita jadi bisa. Dan saat itu aku tanpa pikir panjang aku langsung hubungin, dan semuanya mereka kasih solusi, dan mereka suruh email untuk batalin kontrak. Aku email dan akhirnya ada yang jawab, dan akhirnya aku juga kena marahin. Kena marahinnya itu tuh kayak, kamu itu nggak bisa langsung gimana ya, marahinnya itu tuh semuanya ada proses. Kami itu udah kabarin ke semua instansi penyedia program BFD, nggak bisa tuh memproses kontrak dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kontrak aku itu akan dimulai tuh di bulan 1 September, sementara proses perekrutannya itu tuh selesai di 4 minggu sebelum 1 September, di awal Agustus gitu kan. Sementara mereka bilang proses pembuatan kontrak itu 6 minggu biasanya, dan kalaupun kamu mau batalin kontrak lagi malah itu lebih lama prosesnya katanya gitu. Kamu harus batalin kontrak dulu dengan si instansi yang sebelumnya, dan kamu harus didaftarin lagi kontrak instansi yang baru. Itu tuh waktunya nggak cukup, kamu cuma punya 4 minggu, sementara yang kita butuhin itu tuh jauh lebih banyak digituin kan. Gue tuh kayak ngerasa, oh god ini gimana gitu. Gue tuh udah setiap hari gue tuh takut, dan gue doa sama Tuhan, Tuhan gue nggak mau pulang ke Indo, please kasih gue jalan kayak gitu kan. Dan sampai waktu itu tuh aku terus email, dan akhirnya si instansi kerja yang sebelumnya dan akhirnya si kantor Bundesamt itu nge-email instansi yang udah keburu ngasih gue kontrak itu, dan mau nggak mau si instansi itu akhirnya ngirim ke gue surat kesepakatan pemutusan kontrak kerja sebelum kerja dimulai kayak gitu ya. Dan setelah itu aku tanda tanganin dan aku kirim ke mereka, dan habis itu akhirnya aku kabarin juga tuh ke si kantor Bundesamtnya kalau aku udah tanda tangani kontrak pembatalan kerja. Dan akhirnya aku kena marah lagi. Dia bilang itu gini, itu tuh cuma tanda tangan kamu doang, si pihak si instansi belum tanda tangan. Kamu mending diem aja, tunggu kami yang proses. Digituin dong gue. Dan habis itu di email, di akhir emailnya itu tuh ditulis juga, tolong jangan kirimkan lagi email secara langsung ke kantor Bundesamt, gitulah pokoknya. Gue tuh di situ kayak, oh god, mati deh gue kena masalah gue nih gitu kan. Gue tuh udah di situ benar-benar takut dan benar-benar berserah aja gitu ya, karena gue udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi kan. Gue udah usahain sebisa gue sampai gue ditegur kayak gitu supaya nggak nge-email lagi, dan akhirnya di situ gue baru diem. Gue tunggu nih 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu, nggak ada dapat email. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk ngehubungin
orang dari tempat kerja gue yang baru, yang bakalan gue buatin kontrak baru. Dan situ gue telepon langsung tuh, kebetulan itu bapak-bapak ya, gue telepon langsung dan gue kasih tahu gimana yang proses yang udah gue lakuin tuh. Dan setelah itu gue tanya apakah dia sudah pernah coba ngedaftarin kontrak gue lagi gitu kan. Mungkin bisa dicoba gitu ya, karena gue nggak bisa tahu apakah kontrak itu udah dihapus atau belum. Gue nggak bisa tahu gitu kan, karena gue nggak dapat kabar setelah 5 hari gitu. Dan akhirnya dia bilang besok gue coba. 2 hari kemudian dia kabarin gue, ternyata berhasil. Dia udah berhasil ngedaftarin kontrak gue. Itu artinya kontrak gue dari instansi sebelumnya itu sudah berhasil dihapus hanya dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Padahal itu si karyawannya udah sempat ngejelasin ke gue kalau itu biasanya butuh waktu 2 minggu tuh untuk menghapus kontrak gitu ya. Dan puji Tuhan semuanya diperlancarkan sama Tuhan, dan akhirnya kontrak gue berhasil didaftarin. Gue akhirnya disuruh datang ke tempat kerja itu langsung buat tanda tangan langsung itu kontrak. Tapi permasalahannya masih belum selesai, karena setelah gue tanda tangan, mereka tanda tangan, dan kami masih membutuhkan tanda tangan dari si kantor yang tadi berurusan sama gue, kantor Bundesamt itu tadi. Nah, jadi setiap kontrak itu harus ditandatangani sama kantor Bundesamt untuk program BFD gitu. Jadi ini sudah seminggu nih setelah gue tanda tanganin itu kontrak, dan gue belum dapat kabar sih apakah sudah selesai atau belum. Yang pasti kalau itu kontrak sudah selesai, mereka akan kirimkan langsung ke gua. Jadi gua punya kontrak bentuk fisik, dimana itu kontrak gua butuhin buat nanti gua ngelapor ke kantor tenaga kerja asing supaya gua bisa ngedapatin kartu izin tinggal yang baru sebagai seorang pengikut program BFD. Jadi izin tinggal sebagai au pair dan izin tinggal program BFD itu tuh berbeda gitu ya. Jadi kita harus selalu lapor ke kantor warga negara asing yang ada di sini gitu ya. Dan aku tuh punya janji temunya tanggal 22 bulan ini untuk mengambil. Dan sekarang harapan aku bahwa aku bisa dapat itu kontrak sebelum tanggal 22. Jadi setiap hari itu tuh dihantui rasa penasaran, rasa takut, rasa gundah gulana di sini itu tuh gimana semuanya, apakah ini aman gitu dia. Jadi problematika tinggal di luar negeri itu ya gitu. Maaf ada iklan. Jadi problematika tinggal di sini tuh ya kayak gitu. Kita itu selalu berurusan dengan kantor warga negara asing, dan kita itu selalu dan kita itu pasti dihantui rasa takut. Apakah aku masih bisa tinggal lebih lama di sini? Apakah aku harus pulang? Apakah aku gimana gitu. Jadi intinya itulah dia. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Aku mau lanjutin lagi packing-packingnya. Buat kalian yang masih penasaran gimana cara bisa datang ke sini, ntar di video selanjutnya aku akan buat, dan aku janji untuk kedepannya aku akan lebih rutin lagi update videonya, karena nanti aku akan tinggal di tempat yang baru, tinggal sendiri ya, mungkin ada dengan beberapa orang teman kerja, sesama rekan kerja, nggak tahu sih. Tapi udah lebih bebas gitu, kita nggak numpang sama sebuah keluarga, kita nggak terikat sama sebuah keluarga gitu, kita udah bisa ngelakuin apa yang kita mau tanpa harus takut dianggap salah sama mereka gitu ya. Contohnya kalau di sini kenapa aku selama ini nggak buat banyak video, karena aku takut mereka dengar aku ngoceh-ngoceh kayak gini dan mereka ngerasa dia tuh ngapain sih ngoceh-ngoceh gitu. Aku tuh takut dianggap kayak gitu. Dan kalau sekarang mereka lagi di luar, jadi aku makanya bisa ngomong secara leluasa gitu dia. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku, dan terima kasih untuk kalian yang udah share video aku sebelumnya sampai yang nonton itu udah 1000 viewers lebih. Dan aku harap untuk video-video yang lainnya kalian juga tonton dan kalian juga bisa share ke seluruh sosial media kalian. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan selalu tonton video-video aku selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, cheers.